Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Febriana Mardianti dengan NIM T 2019-4040. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang materi kerangka dasar dan struktur kurikulum tematik, beban belajar, kalender pendidikan, konsep SKL, KI, KD, dan taksonomi Bloom beserta penilaian dan hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi struktur kurikulum tematik terpadu. Struktur kurikulum merupakan pengelolaan konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajarannya. Struktur kurikulum juga dapat digambarkan sebagai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan atau jenjang pendidikan. Materi kedua yaitu beban belajar kurikulum tematik terpadu. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa selama 1 semester. Beban belajar di SD atau MI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34. Sedangkan untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masing-masing 36 jam setiap minggunya. Jam belajar SD atau di MI adalah 35 menit. Saya David Prayogo dengan NIM T 2019-4077 akan menjelaskan tentang kalender pendidikan kurikulum tematik terpadu. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Kalender pendidikan berperan sebagai alat untuk menentukan awal dan akhir kegiatan pembelajaran pada suatu sekolah, mengingat antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda dalam pengelolaan pencapaian kompetensi pembelajaran, sehingga tidak dapat kita pungkiri ketika adanya perbedaan waktu dan proses pembelajaran antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Saya Baiti Nur Fitria dengan NIM T 2019-4075. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan taksonomi. Standar kompetensi lulusan yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini diwujudkan dan dijabarkan melalui kompetensi untuk setiap mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar, merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar ini berisi konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Lalu yang keempat yaitu taksonomi, dimaknai sebagai seperangkat prinsip klasifikasi atau struktur dan kategori ranah kemampuan tentang perilaku peserta didik yang terbagi ke dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nama saya Nur Aisyatul Lutfiyah, NIM T 2019-4049. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perilaku hasil belajar, yang dimana hasil belajar adalah hasil perwujudan kemampuan akibat perubahan perilaku yang dilakukan oleh usaha pendidik. Kemampuan tersebut menyangkut domain kognitif, afektif, dan psikomotor.
Hasil belajar atau perubahan perilaku yang menimbulkan kemampuan dapat berupa hasil utama pengajaran maupun hasil sampingan pengiring. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SKL, KI, KD, penilaian, dan hasil belajar. Analisis SKL, KI, KD merupakan titik awal perencanaan pembelajaran, yang dimana kerangka berpikir analisis SKL, KI, KD perlu dipahami agar pembelajaran yang disajikan berjalan sesuai skema besar pencapaian SKL kurikulum. Dalam konteks ini, materi dan proses pembelajaran menjadi instrumen penting menuju tercapainya SKL yang dicita-citakan. Nah, dari hal tersebut terdapat langkah-langkah menganalisis, yaitu terdapat dua cara. Yang pertama, menganalisis kesesuaian antara KI pengetahuan dan KI keterampilan. Dan yang kedua yaitu menganalisis KD3 pengetahuan dan KD4 keterampilan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang skema hubungan SKL, KI, KD, penilaian, dan hasil belajar. Silabus dan RPP adalah dokumen yang diturunkan dari KI-KD, dan KI-KD diturunkan dari SKL Satuan Pendidikan, SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA. Agar silabus dan RPP yang dikembangkan benar-benar akurat mengeksekusi keinginan SKL, maka perlu ada jaminan linearitas KI-KD terhadap SKL-nya. Dan KD digunakan sebagai acuan dalam menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Setelah melakukan pembelajaran akan menciptakan penilaian yang nantinya menghasilkan hasil belajar dari peserta didik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.